Reka tinggal bersama ayah dan neneknya. Namun ayahnya yang bernama Kumar tidak menyukai Reka karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Reka adalah seorang mahasiswi. Ia memiliki sahabat bernama Sailaja dan Vasu dan memiliki kekasih bernama Teja. Reka sering merasa terganggu karena ia bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Bahkan saat ia menuju ke kampus, ia bisa melihat makhluk halus di sebuah pohon yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Di malam hari, Reka sering dihantui oleh makhluk halus yang tak kasat mata. Reka sering berjalan sambil tidur, namun ayahnya tidak memperdulikannya. Hanya neneknya yang mengkhawatirkan Reka. Reka sering mendatangi Baba, menceritakan tentang hal-hal yang dialaminya. Baba berusaha menenangkan Reka dan berjanji akan membawakannya jimat setelah ia kembali dari tempat ziarah. Di desa, Teja sering dibuli karena ibunya dulu adalah wanita penghibur. Reka bertanya bagaimana Teja begitu tenang saat dirinya dihina. Teja mengatakan bahwa mereka bukanlah dunianya. Hanya Reka sebagai dunianya, karena hanya Reka yang ada saat ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Suatu malam saat dirinya tidur, Reka tiba-tiba mendengar bisikan yang mengatakan bahwa ia menginginkan cairan merah. Reka bangun, kemudian melukai betisnya dan menampung cairan itu di dalam sebuah gelas dan meletakkannya di dekat jendela kamarnya. Terlihat di kaki Reka bahwa ia sering melakukan itu. Di pagi hari, Reka melihat bahwa gelas itu sudah kosong. Reka kembali menemui Baba dan diberikan sebuah jimat. Saat di kampus, Reka melihat Sailaja yang berjalan menghampirinya. Namun Reka melihat di belakang Sailaja terdapat sesosok roh yang mengikutinya. Reka memberitahu Teja bahwa ia khawatir sesuatu telah terjadi pada Sailaja. Ia mendatangi rumah Sailaja, kemudian memberikan jimat dari Baba. Benar saja, Sailaja telah dirasuki makhluk halus. Reka mengatakan kepada Teja bahwa seseorang telah melakukan ritual jahat terhadap Sailaja. Reka meminta bantuan Teja untuk memberitahukan hal ini kepada keluarga Sailaja. Reka juga menjadi panik karena Baba akan di luar kota selama 2 minggu. Reka mengatakan kepada keluarga Sailaja, mungkin saja kesehatan Sailaja akan memburuk dalam 12 hari ke depan. Dan mungkin saja Sailaja akan pergi ke kuburan di malam ke-12 sampai malam ke-16. Mereka harus mengawasi Sailaja, karena dukun yang menggunang-gunai Sailaja akan muncul di malam ke-16 untuk memberikan Sailaja sesuatu yang akan dimakan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sailaja adalah dengan sang dukun sebelum Sailaja memakan makanan itu. Namun sayangnya, kakak lelaki Sailaja tidak mempercayai hal ini. Bahkan ia mengatakan tidak seharusnya Reka dan teman-temannya percaya hal mistis, karena mereka semua adalah orang yang terpelajar. Hari-hari pun berlalu. Benar saja, kesehatan Sailaja memburuk. Di malam ke-12, Sailaja berjalan keluar rumah. Ia diikuti kedua saudaranya dan juga Teja. Saat inilah kakak sulung Sailaja percaya bahwa hal buruk telah terjadi pada adiknya. Teja sendiri menanyakan pada pamannya yang banyak mengetahui mengenai hal-hal mistis, mengenai keadaan yang dialami Sailaja. Paman memberikan sesuatu kepada Teja untuk menjaganya. Di malam ke-16, Sailaja berjalan ke kuburan. Di sana juga sudah ada dukun yang sedang melakukan ritual terhadap Sailaja. Ternyata hal ini ia lakukan karena Sailaja pernah menghinanya.
Saat ia menggoda Sailaja, Teja menebas kelapa si dukun hingga membuat kutukan itu bisa dihentikan. Setelah Sailaja pulih, keluarganya mendatangi Baba untuk berterima kasih dan memberikan sedikit hadiah kecil. Keesokan harinya, seorang pendeta mengatakan kepada nenek Reka bahwa ia dalam bahaya karena sering memberikan cairan merah kepada makhluk halus. Seorang lelaki yaitu Vigati muncul di desa. Ternyata ia memiliki niat jahat terhadap Reka. Baba berusaha membantu Reka, namun sayangnya ia harus kehilangan nyawa. Teja meminta pertolongan paman untuk membantu Reka, dan paman menyarankan Teja untuk menemui pendeta Candiswari. Ritual yang dilakukan pendeta Candiswari berlawanan dengan ritual yang dilakukan Vigati. Hal ini membuat Reka muntah. Untung saja Reka bisa selamat. Vigati tidak menyerah. Ia berjanji akan tetap melakukan hal-hal buruk pada Reka. Hal ini karena di masa lalu Vigati pernah merasa sakit hati kepada ibu Reka. Beberapa hari setelah itu, anak-anak di desa banyak yang mengalami sakit. Vigati mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Reka memiliki kekuatan jahat. Vigati berusaha memprovokasi penduduk desa. Penduduk desa yang marah kemudian mendatangi rumah Reka. Bahkan salah satu penduduk desa mengatakan pernah melihat Reka melakukan ritual di kuburan. Ayah Reka juga mengatakan bahwa ia tidak menyukainya, karena di saat lahir istrinya meninggal dunia. Vigati mengikat Reka di sebuah pohon tua, disaksikan oleh penduduk desa. Ia membacakan mantra lalu berkata kepada penduduk desa, jika Reka adalah wanita yang memiliki kekuatan jahat, maka ia akan mati esok pagi. Namun jika Reka hanyalah wanita biasa, maka ia tetap akan hidup sampai pagi besok. Vigati memiliki niat jahat untuk mengorbankan Reka, agar ia memiliki ilmu hitam yang tak tertandingi. Ternyata dulu, ibu Reka pernah akan dikorbankan Vigati untuk meningkatkan ilmunya. Namun rencananya itu gagal. Di saat itu, Teja ingin menyelamatkan Reka, namun diketahui oleh Vigati. Vigati menyakiti Teja, yang membangkitkan kemarahan Reka. Reka berusaha melepaskan dirinya, lalu menyerang Vigati dengan ilmunya. Untuk melemahkan Reka, Vigati kembali menyerang Teja, yang membuatnya tidak berdaya. Reka meminta agar Vigati melepaskan Teja dan mengambil dirinya. Untung saja paman segera datang, lalu menyelamatkan Teja dan Reka. Dan Vigati akhirnya tewas di tangan paman. Akhir cerita, Reka dan Teja hidup bahagia.